saya janjian. Kalian ingat kan? Eh, Anak-anak yang di boarding house mungkin tahu ya. Ini sebenarnya hari ini nih ada janjian mau nganter mbaknya ke imigrasi, interview sama imigrasi. Nah, kenapa saya bangun jenggirat bangun? Bagaimana tuh? Kenapa saya bangun jenggirat bangun gitu ya? Maksud saya adalah kenapa saya live nih padahal eh, tak pikir untukku jek rodok jepat ya. Karena pas ngini rek, yo yo rodok dedel duel kaget ya. Kenapa saya live ya? Ini yang saya katakan tentang kalian yang selalu saya himbau dari kalian semua, berhati-hati yang saat ini tunggu visa di boarding house. Tunggu visa di boarding house. Ini karena ini adalah kejadian karena itulah kalau cuman jadi konten kreator tapi kalian tidak mengalaminya itu masih katanya. Kenapa saya bilang kayaknya saya malah pingin jadi staff agent lagi nih. Kayaknya saya pingin bekerja di agent lagi karena ilmu-ilmu saya harus belajar lebih banyak lagi. Saya mau ngelamar jadi staff agent lagi kayaknya. Ah, saya nggak mikir jadi penggiat atau apapun ya saya nolong semampunya saja karena ternyata informasi itu sangat lebih penting lagi. Kenapa? Ini saya tekankan pada teman-teman yang tunggu visa di Hong Kong. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Buat kalian yang tunggu visa di Hong Kong, jangan melakukan part-time. Ya, kalian masih ngelihat ya yang kemarin-kemarin itu saya kontenin itu. Jadi kalau kalian tinggal di Hong Kong, bekerja di Hong Kong, tunggu visa di Hong Kong, jangan sesekali tinggal di luar. Karena imigrasi sebentar lagi akan ngecek boarding house saya. Untung mbaknya sudah saya suruh pulang. Jadi untung mbaknya sudah saya suruh pulang, Mbak. Kalau enggak, bahaya itu. Jadi sekali lagi ini adalah peringatan buat teman-teman ya. Jadi mbaknya tadi interview jam 9.30 dan tiba-tiba Koko Thomas ditelepon oleh imigrasi, salah satu anaknya ditangkap oleh CID. Tolong share ya ini saya butuh bantuan sekalian nge-share. Nge-share sebanyak-banyaknya ya. Jadi sekali lagi kalian harus nge-share sebanyak-banyaknya. Kalau enggak, ini enggak akan nyampe ke teman-teman kalian yang tidak tahu. Tolong di-share bahwa salah satu teman kalian, saya sudah wanti-wanti dia dari awal dia tanda tangan. Dari awal dia tanda tangan karena di tempat kita ada CCTV-nya. Kemarin minggu, jauh sebelumnya imigrasi sudah memberikan panggilan pada dia untuk datang ke imigrasi interview. Kan saya sudah katakan nih, kalau imigrasi melakukan interview ada banyak hal ya. Ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, karena utang. Itu pernah, anaknya Koko Thomas itu gara-gara punya utang, dia disuruh interview sama imigrasi. Tapi visanya bisa turun. Yang kedua, interview karena melakukan kriminal, seperti nyolong nyolong ayam kotos-kotos, ataupun apa ya? Apa ya kemarin nyuri ayam sama nyuri coklat itu tapi nggak ditangkap Mbak, tapi visanya nggak bisa turun. Yang pertama gara-gara utang itu visanya bisa turun, tapi diperingatkan. Terus yang kedua adalah gara-gara nyolong ayam kotos-kotos tadi sama coklat ini tidak ditangkap, tapi visanya nggak turun. Yang ketiga, pengalaman ketiga hari ini itu part-time. Saya selalu memberikan pengarahan dari agen-agen lain tuh kebanyakan juga anak part-time ketangkep. Tapi kan saya tidak pernah mengalaminya sendiri. Jadi saya secara pribadi nggak pernah mengalami anak buahnya ketangkep. Padahal saya orang pertama yang mengatakan tidak untuk part-time. Saya benar-benar melarang kalian untuk tidak part-time. Melarang kalian untuk tidak part-time. Melarang kalian agar tidak tinggal di luar boarding house. Walaupun banyak orang, organisasi menentang saya. Mereka menyatakan boleh tinggal di sana, boleh seperti ini, seperti itu. Saya nyatakan untuk keamanan kalian. Jangan part-time. Jangan part-time. Jangan tinggal di luar. Kalau kamu tinggal di luar, saat imigrasi menanyakan,
Kami sebagai agensi itu tidak akan berani mengatakan kamu tinggal sama kita. Lawang kamu alamatnya aja nggak tahu. Ya untungnya mbaknya dari seminggu yang lalu saya nyuruh dia pulang. Setidak-tidaknya dia tahu bahwa boarding house-nya di mana. Nah, ini perhatian sekali ya. Saya tahu menjadi pro dan kontra nih. Silahkan dicoba. Kenapa mereka menentang saya sebagai agensi tidak boleh menjadi penggiat? Saya katakan saya nggak akan jadi penggiat. Saya bukan penggiat. Sejak saya berjuang bertahun-tahun, nggak ada orang yang ngasih saya label penggiat. Saya mendingan jalan sendiri aja deh, kayak gini aja. Berdasarkan kenyataan. Saya melarang kalian untuk jangan part-time. Jangan part-time. Jangan part-time. Selagi tunggu visa, jangan tunggu visa di luar. Tunggu visa anggone agentmu. Biar menjadi tanggung jawab agentmu, ada apa-apa di kamu. Ini kalau nggak percaya, tanyakan sama anak-anak boarding house sekarang, Mbak. Salah satu teman mereka, hari ini jam 9.30 ditangkap oleh CID. Jadi kemarin nih yang mengatakan bahwa boleh tinggal di luar, boleh apa, terserah kalian. Itu hak kalian. Cuman saya sudah memberikan contoh ini satu hari ini. Kalian yang hari Minggu kemarin datang ke kantor saya, pasti kalian tahu. Dan panggilan dari imigrasi itu 1 bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Jadi saya ini posisi mari kecelakaan, Mbak. Saya tuh nggak kepingin nge-live, saya wes glosor tidur-tidur, terus kok ngomong mami ya. Cecenya ketangkap CID. Lah salahnya apa? Kita nggak dikasih tahu. Cuman CID pingin datang ke boarding house kita. Oh, datang aja. Suruh datang aja. Jadi ini saya nggak bercanda, Mbak. Bener saya nggak bercanda. Saya tidak bercanda dalam hal ini. Saya itu tidak ingin kalian tuh merasakan penjara. Ya, saya itu tidak ingin kalian di penjara di Hong Kong karena ketidaktahuan kalian. Ketidaktahuan kalian. Jadi kemarin yang mengatakan bahwa boleh tinggal di luar, hak kalian tinggal di luar, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah seperti ini, ayo coba siapa yang bertanggung jawab coba. Benar nggak sih? Jadi pro dan kontra itu nggak ada masalah. Saya bukan penggiat, saya lebih memilih sekarang kalau ada orang mau nanda tanganin saya pingin jadi agent saja. Sekalian praktek, nggak cuman ngomong aja. Saya nggak kepingin cuman ngomong aja. Jadi saya tidak ingin cuman ngomong saja. Kalau kayak gini, saya bisa bilang organisasi yang kemarin teriak-teriak tentang mengatakan boleh tinggal di luar sana. Ini gimana ini? Ada salah satu anak yang ngengkel tinggal di luar dan kita izinkan tinggal di luar, kejadiannya seperti ini. Ya siapa yang dipenjara kan? Dia sendiri yang dipenjara. Benar nggak? TKW-nya sendiri yang dipenjara. Benar nggak? Jadi jangan sesekali nyoba, Mbak. Saya sebagai konten kreator, saya bukan penggiat, saya konten kreator. Saya sebagai calon staff agent, soalnya saya lagi ngelamar kerjaan di agent lagi. Kalau saya diterima, saya akan bekerja di agent lagi. Saya akan bekerja di agent Filipina. Jadi saya masih ngelamar pekerjaan di agent Filipina. Kalau ada orang mau nerima saya kerja di agent Filipina, saya mau ikut. Saya mau ikut agent Filipina. Karena saya ingin langsung prakteknya. Jadi saya hanya ingin prakteknya saja. Ini di imigrasi sebelum kejadian ini terjadi pada diri saya, agen-agen lain sudah ngasih tahu saya. Mbak-mbaknya yang ketangkep polisi itu sudah ngomong sama saya, Miss Yuni kasih tahu teman-teman kalau kerja jangan part-time. Benar nggak sih? Kalau belum visanya belum turun jangan part-time. Nah, ini yang saya katakan, kalian bilang karena nggak punya uang, karena kalian seperti ini, seperti itu. Apa yang bisa saya katakan, Mbak? Masa depanmu hancur. Masa depanmu hancur. Kamu kerja cuma seminggu, 2 minggu, tapi kamu selamanya di blacklist di Hong Kong.
Jadi saya tidak ingin ini terjadi pada kalian. Saya benar-benar melarang, walaupun kalian bukan agent saya, walaupun apapun itu, saya cuma kepingin sama kalian, jangan part-time, jangan tinggal di luar boarding house. Ya, jadi jangan ya. Nanti kalian kalau nggak percaya buktikan saja. Cuman saya masih belum tahu nih, apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Jadi saya tidak ingin apa ya? Kalian salah persepsi. Mungkin cara saya yang kasar ngomongnya ya, mungkin cara saya yang kurang benar, walaupun saya menyampaikan yang benar, tapi mungkin karena cara saya yang jengat-jengat, akhirnya penerimaannya kurang tepat ya. Nah nah sepertinya apa ya, memang saya harus merubah, sikap saya, ya tidak perlu jepat-jepat seperti kemarin ya. Ini benar-benar karma itu nyata benar dalam hidup saya. Saya ditunjukkan nih, ini anak nggak tinggal di boarding house. Saya sudah mencoba menyelamatkannya seminggu yang lalu. Saya mencoba menyelamatkannya seminggu yang lalu untuk pulang ke boarding house. Jadi nanti malam atau besok malam atau besok siang, imigrasi akan bawa Mbaknya itu ke boarding house. Jadi jadi ini sebagai saksi dan bukti teman-teman bahwa saya menyampaikannya itu benar. Mungkin benar, belum tentu bijak. Karena kalau sudah bijak pasti benar. Ya mungkin cara penyampaian saya yang jengat-jengat. Jadi tolong di-share-kan buat teman-teman bahwa sama ini kalian harus berhati-hati. Karena kue belum sugih, Nduk. Kue lewe sugih gak usah moro di Hong Kong. Kue gorong sugih, ayo kerja sing semangat. Ojo part-time, Nduk. Ojo part-time. Ojo part-time. Karena Hong Kong tidak main-main. Tinggal di luar, sekarang diinterogasi, nggak bisa jawab boarding house-nya di mana, akhirnya kasus. Ya, jadi sekali lagi, jangan macem-macem ya teman-teman ya. Tolong dengarkan, ini kalian kan suka motong-motong video saya nih. Suka motong-motong video saya. Tolong dong bagian ini dipotong juga. Nanti saya juga akan tunjukkan surat-suratnya. Ya, nggak ngangkat telepon aku jian Mbak Ndasku cemut-cemut. Sebentar ya. Sebentar. Coba ya. Coba ya. Oh iya. Hả? Chỗ mẹ cái you Trung Bộ咁係 CITV 係宿舍嘛？咁係眾籌啊嘛？咁眾籌係點咧？有冇稅先？叫佢哋 check 下嗰啲稅有冇啊？叫佢哋去嗰邊先 check 嗰啲稅啊嘛？咁咪 CID 上去冇稅咁點啊？係啦，係個阿 Sir 想要屙尿，你個廁所冇水咁點啊？係啦，叫佢哋 check 下先，個有冇水先，叫佢哋去分嗰邊，好唔好啊？好啦，好啦，好啦，OK OK，OK，拜拜。Kok bingung nih, Mami anaknya nggak tidur di boarding house, dia bilang tinggal di boarding house. Ya nggak apa-apa. Kemarin kan seminggu yang lalu sudah saya nyuruh dia pulang. Jadi ya seperti itu. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini si ID-nya mau datang ke boarding house nih. Jadi tolong ya. Hati-hati banget, hati-hati banget. Mungkin saya sudah terkontaminasi dengan orang Hong Kong yang ngomongnya sampai jepat-jepat saya naik dewe. Ya, saya paham adat istiadat Indonesia tidak perlu jepat-jepat, mungkin harus ngomongi sama yang halus-halus. Jadi, aduh, saya sudah ini nih, ini karma itu terlalu cepat buat saya ya teman-teman ya. Jadi
Ini sebagai saksi kalian aja deh, sebagai bukti Tuhan tunjukkan pada saya.